Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winona Ariela dari kelompok 10 dengan NIM 21111020082 dengan judul Kepemimpinan Efektif Kepala Sekolah Abad 21. Jadi di sini saya masuk materi manajemen pesantren. Yang pertama, mau dan mampu mendengarkan suara guru. Yang kedua, hanya percaya pada data yang benar. Ketiga, jujur yang membela kebenaran dan memiliki pengetahuan nilai-nilai utama. Yang keempat, menciptakan surplus of vision sebagai milik kita semua. Yang kelima, memulai kepemimpinan dengan introspeksi dan refleksi. Yang keenam, memperdayakan diri kita semua dan berbagi informasi, mengambil keputusan bersama. Yang ketujuh, melibatkan mengidentifikasian berkenaan dengan hambatan-hambatan personal untuk berubah baik secara personal maupun organisasional. Yang pertama, masuk materinya, mau dan mampu mendengarkan suara guru. Setiap orang secara individu maupun kelompok organisasi perlu melakukan introspeksi diri agar sudut pandang mengenai harga dirinya dan orang sekitar dapat berubah. Ada 3 langkah untuk melakukan introspeksi diri sebagai dilaransi dalam University of Southern California. Berikut langkah-langkah dalam praktikkan introspeksi diri. Yang pertama, sebelum memulai introspeksi terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan penting yang akan membantu selama proses perenungan dilakukan. Yang kedua, pilih metode yang sesuai. Ada beragam cara introspeksi diri yang dilakukan, diantaranya dapat melakukan sambil berjalan, duduk santai, berlari, dan menuliskan di jurnal. Yang ketiga, tetapkan waktu untuk melakukan introspeksi. Diperlukan pula menetapkan lamanya waktu yang bisa diterapkan. Untuk yang baru memulai tindakan ini, bisa juga dengan melakukan selama 10 menit, bisa juga dilakukan lebih lama, bahkan hingga 1 jam. Jika dibutuhkan, refleksi diri dapat membantu mengalokasikan tanggung jawab, dengan demikian meminimalisirkan. Yang kedua, hanya percaya pada data yang benar. Maksud dari kalimat di atas adalah kepemimpinan yang tidak senang menggunakan data yang tidak objektif, data tidak valid, reliable, data yang tidak up to date atau kadaluarsa, dan data yang tidak cocok untuk mengambil keputusan. Sebaiknya kepemimpinan hanya menggunakan data yang diyakini sudah benar-benar, yang objektif, yang valid, reliable, dan yang tidak up to date, kadaluarsa, dan yang cocok untuk mengambil keputusan. Pola kepemimpinan yang senang mencari data yang tidak cocok untuk mengambil keputusan hanyalah perbuatan yang sia-sia. Manajemen berdasarkan data sangat penting dalam menerapkan konsep manajemen mutu terpadu, total quality control, sehingga menjadi salah satu prinsip manajemen mutu terpadu di samping fokus pada pelanggan, hormat pada setiap orang, dan perbaikan terus-menerus. Ketiga, jujur yang membela kebenaran dan memiliki pengetahuan nilai-nilai utama. Jabatan sebagai pemimpin adalah kepercayaan. Orang yang diangkat sebagai pemimpin karena pendapat kepercayaan dari seorang mereka yang mengangkatnya. Cara membangun kepercayaan adalah jadilah kepala sekolah atau madrasah yang mampu menyesuaikan diri, teguh pendirian atau konsisten, peduli, dapat dipercaya, bersama-sama menciptakan visi dan budaya, bersama-sama menciptakan nilai dan mencapai tujuan, menjadi pendengar yang baik, mendemonstrasikan keterampilan profesional, komitmen terhadap diri sendiri beserta kelompok. Selanjutnya masuk ke bab 4, menciptakan surplus of vision sebagai milik kita semua. Kepemimpinan yang mampu menciptakan supervisi artinya adalah kepemimpinan yang mampu memanfaatkan visi sebagai sumber inspirasi bagi anggota organisasi. Visi yang mampu memotivasi anggota organisasi untuk mencapai visi yang mampu mencapai strategi jangka panjang, dan visi yang menyimpan tujuan individu dan tujuan
organisasi. Kepemimpinan yang mampu menciptakan surplus visi, artinya visi yang bukan saja milik pimpinan tetapi juga milik bawahan, milik kita semua. Selanjutnya yang kelima, memulai kepemimpinan dengan introspeksi dan refleksi. Kepemimpinan yang efektif menurut Blanchard pada tahun 2007, effective leadership is transformational journey. Kepemimpinan efektif adalah suatu perjalanan transformational. Jadi di sini penjelasannya, transformational adalah proses menuju ke arah yang lebih baik atau lebih bermutu, berjalan dimulai dengan introspeksi dan refleksi. Yang kedua, introspeksi adalah evaluasi diri secara objektif. Hasil evaluasi diri digunakan sebagai umpaman balik feedback untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu diri. Yang ketiga, refleksi adalah renungan terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan, apa kelebihannya, apa kekurangannya, hal-hal apa saja yang bermanfaat untuk dirinya, dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki untuk dirinya. Selanjutnya materi 6, memperdayakan diri kita semua dan berbagi informasi, mengambil keputusan bersama. Kepemimpinan yang memperdayakan diri sendiri kita adalah kepemimpinan yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan semua potensi positif yang ada dalam diri masing-masing manusia. Pada hakikatnya memiliki potensi, hanya sayangnya potensi ini belum tidak dapat dikembangkan. Perbuatan keputusan secara partisipatif dapat memperdayakan seluruh anggota organisasi. Karena mereka dilibatkan dan mengambil keputusan, mereka akan merasa turut bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan mereka karena mereka dilibatkan. Selanjutnya materi 7, melibatkan mengidentifikasikan perkenaan dan hambatan-hambatan personal untuk mengubah baik secara personal maupun organisasional. Hambatan-hambatan personal adalah kendala-kendala yang mengganggu seorang untuk maju dan berprestasi. Hambatan-hambatan organisasional adalah kendala-kendala yang mengganggu lembaga untuk maju atau berprestasi. Tujuan identifikasi hambatan-hambatan personal adalah organisasional tersebut adalah untuk diatasi oleh kepala sekolah atau madrasah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Sebuah masalah diidentifikasikan. 2. Tujuan dan saran ditetapkan. 3. Semua alternatif yang mungkin digunakan dipertimbangkan. Yang keempat, konsekuensi alternatif yang dipertimbangkan. Yang kelima, semua alternatif dievaluasi untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran. Yang keenam, alternatif terbaik dipilih, yaitu yang memaksimalkan pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.